She's next. Halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang di SD Story. Dalam video kali ini, saya akan mencoba merangkum sebuah film tentang balapan maut di dalam sebuah penjara yang sudah banyak menelan korban jiwa. Namun, para pria tangguh rela dan tidak sungkan untuk melakukannya demi sebuah kebebasan. Film ini dibintangi oleh Jason Statham dan aktor-aktor luar biasa lainnya. Sudah bisa kalian bayangkan bagaimana keseruan film ini? Jika kalian suka dengan video-video dari SD Story, silahkan subscribe channel ini dan berikan like di setiap videonya. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah dia filmnya. Film dimulai di sebuah penjara bernama Terminal Island yang sering menyiarkan aksi balapan sampai mati secara online bernama Death Race, dengan seorang pembalap bernama Frankenstein yang mempunyai daya tarik serta berhasil memenangkan 4 kali balapan secara beruntun. Terlihat Death Race sedang berlangsung. Seperti biasa, Frankenstein memimpin dan diikuti oleh seorang pria bernama Joe tepat di belakangnya. Terlihat Joe terus menembaki mobil Frankie. Dengan terpaksa, Frankenstein pun melepaskan tameng pada belakang mobilnya yang mengakibatkan mobil Joe terhempas. You better drop back to the... Give me the napalm. Namun Joe berhasil kembali ke jalur dan kembali menembaki Frankenstein. Saat Joe melepaskan roda yang mengarah tepat ke mobil, Frankenstein pun mengeluarkan gadis yang bersamanya sesaat sebelum roda itu meledak. Frankenstein pun berhasil finish di posisi pertama, namun sayang ia harus terbakar. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Jensen yang sedang menjalani hari terakhirnya bekerja di sebuah pabrik baja karena pabrik itu mengalami kebangkrutan dan akan segera ditutup. Terlihat pabrik itu pun digusur paksa oleh para polisi yang menimbulkan kerusuhan di sana. Singkat waktu di malam hari, Jason pun pulang ke rumahnya. Terlihat ia mempunyai seorang istri dan 1 anak perempuan. Walaupun keluarga mereka sederhana, namun mereka sangat bahagia. Saat Jason hendak menemui putri kecilnya di atas dan meninggalkan istrinya sendirian, tiba-tiba datang seorang pria bertopeng. Sesaat Jensen kembali, ia sangat terkejut melihat istrinya sudah tergeletak dan tiba-tiba datang seorang pria yang langsung membiusnya dari belakang. Saat terbangun, Jensen sedang memegang pisau dan berlumuran darah. Alhasil, polisi pun menduga bahwa Jensen sudah membunuh istrinya. Singkat cerita, Jensen pun menjadi tahanan di penjara Terminal Island, tempat di mana Death Race diadakan. Terlihat Jensen ditempatkan pada satu kamar yang terdapat 3 orang tahanan yang sudah lebih dulu berada di tempat itu. 3 orang itu pun hendak membuli Jensen yang merupakan tahanan baru. Namun Jensen dapat membungkam 3 orang tersebut dengan mudah dan mengatakan pada sipir bahwa mereka hanya tergelincir. Tiba di pagi hari, saat semua orang napi termasuk Jensen sedang menikmati sarapannya. Tiba-tiba, seorang pria bernama Pachenko dan beberapa teman-temannya menghampiri Jensen. Terlihat Pachenko memprovokasi Jensen, sampai akhirnya Jensen tidak tahan dan langsung menghajar mereka semua, hingga para sipir pun melerai mereka. Akibat kekecewaan tersebut, Jensen pun dibawa pada kepala sipir yang merupakan seorang wanita bernama Hansi.
Setelah melihat catatan tentang Jensen yang dulu merupakan seorang pembalap, Hensi pun menawarkan kesepakatan pada Jensen bahwa jika Jensen ingin segera bebas, ia harus mengikuti balapan death race dan berpura-pura menjadi sosok Frankenstein di balik topeng agar sosok Frankenstein tidak hilang dalam balapan. Karena seperti yang diketahui terakhir, saat Frankenstein balapan, ia terbakar dengan mobilnya. Dengan beberapa pertimbangan dan rasa ingin cepat bebas, Jensen pun setuju dengan tawaran kepala sipir itu. Singkat cerita, di keesokan harinya, Hensi membawa Jensen ke bengkel dan mengenalkannya pada tim yang mengurusi mobil Frankenstein dulu. Terlihat 3 orang pria bernama Coach, Gunner, dan Liz. Selain mereka berempat, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa Frankenstein yang asli sudah tewas. Terlihat, Liz menjelaskan tentang sistem balapan death race. Dari 6 bulan ke belakang, jumlah penonton menurun karena Frankenstein menghilang. Dan itu sebabnya Hensi mendatangkan Jensen ke tempat itu untuk menggantikan sosok Frankenstein. Coach pun membawa Jensen untuk melihat mobil yang akan ia gunakan nanti. Mobil itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan dilengkapi dengan plat baja di setiap lapisannya. Juga dipasang kaca anti peluru. Dan di bagian belakang dilengkapi dengan lapisan baja 6 inci. Untuk pertahanan, dan banyak lagi fitur-fitur lainnya. Namun peluru hanya akan diberikan saat balapan dimulai karena takut disalahgunakan. Singkat cerita, di keesokan paginya di sebuah lapangan, Coach menjelaskan bahwa dalam balapan si pembalap akan ditemani oleh seorang navigator wanita yang akan membantu pembalap menunjukkan jalan, menyiapkan senjata, dan membantu hal-hal lainnya dalam pertempuran. Terkecuali seorang pembalap bernama Joe, hanya dia yang menggunakan navigator pria karena ia merupakan seorang homo. Di sana Liz memberikan informasi tentang siapa saja lawan yang akan Jensen hadapi. Di antaranya 14K, si Cina Amerika, Hector, si malaikat maut, Pachenko, pria yang pernah berkelahi dengan Jensen, kemudian ada Travis, Cole, yang dulu merupakan juara NASCAR, dan mesin Joe yang datang menghampiri mereka dan mengatakan tidak akan segan-segan membunuh Frankenstein dalam balapan nanti. Sesaat setelah mesin Joe meninggalkan mereka, Jensen melihat beberapa pria turun dari mobil yang mengenakan gelang GPS yang sama persis dengan pria yang membunuh istrinya. Singkat waktu, akhirnya hari balapan pun tiba. Terlihat Hensi membawa Jensen dengan menggunakan topeng khas Frankenstein. Dan para gadis navigator pun tiba. Seperti balapan-balapan sebelumnya, Frankenstein ditemani oleh seorang gadis navigator bernama Case. Case pun langsung masuk ke dalam mobil dan merasakan bahwa yang duduk di sebelahnya bukanlah Frankenstein. Coach pun mengatakan bahwa kaca mobil tidak tembus pandang, jadi kau bisa membuka topeng jika kamu ingin. Jensen pun akhirnya membuka topeng itu, dan balapan death race pun dimulai. Balapan itu pun disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Lebih dari jutaan pasang mata sedang menyaksikan balapan itu. Akhirnya, balapan pun dimulai. Semua pembalap langsung menancap gas mereka dan meluncur. Di awal, Jensen mendapatkan hantaman dari kiri dan kanan, sampai ia tergelincir. Case pun mencoba mengarahkan Jensen menuju jalan pintas. Alhasil, Jensen pun memimpin. Namun, mesin Joe tepat di belakangnya dan berusaha menabrak-nabrakan mobilnya. Karena ukuran mobil yang jauh lebih kecil, Jensen kesulitan menahan hantaman dari mesin Joe. Tiba di putaran kedua, sensor senjata mulai diaktifkan dan para pembalap pun mulai menggunakan senjata mereka. Terlihat Marco berhasil mendesak Said sampai menyentuh sensor kepala maut dan mati tertusuk ranjau. Kembali ke lintasan saat Marco mencoba menembaki 14K dari belakang. Namun sial, 14K melepaskan ranjau paku sampai Marco pun hilang kendali dan 14K langsung menembak Marco hingga terhempas keluar lintasan.
Terlihat Marco berhasil selamat dari rudal itu, namun sayang saat ia berjalan keluar dari mobilnya, tepat di belakang, mesin Joe menabraknya sampai tubuhnya hancur. Balapan pun masih berlanjut. Terlihat Jensen ditembaki oleh 14K saat Jensen hendak membalas, namun sayang pelurunya macet. Terlihat Case mencoba memperbaikinya dengan naik ke atas mobil, sampai akhirnya senjatanya berhasil berjalan dengan baik. Sungguh kerjasama yang luar biasa. Namun masalah tidak selesai sampai di situ ketika Jensen mendapatkan serangan bertubi-tubi dari belakang. Lagi-lagi terjadi kendala. Dengan terpaksa, Jensen melepaskan namplan untuk menghentikan Colt yang terus menembakinya. Hal itu pun berhasil menyingkirkan Colt. Balapan pun terus berlangsung saat Jensen sedang berdampingan dengan Pachenko. Terlihat Pachenko mengisyaratkan tangannya seperti pembunuh istri Jensen. Konsentrasi Jensen pun seketika buyar sampai akhirnya ia tertabrak oleh mesin Joe dan tidak bisa menyentuh garis finish. Setelah balapan usai dan setelah semua hal yang ia lihat, Jensen menyadari bahwa si pembunuh istrinya adalah salah seorang tahanan di penjara itu. Dan Hensi sengaja menjebak Jensen masuk ke dalam penjara agar bisa mengikuti keinginannya menggantikan Frankenstein. Terlihat Jensen pun menolak untuk balapan di putaran kedua. Namun Hensi mengancam jika Jensen tidak mau balapan lagi, maka hal buruk akan menimpa putrinya. Tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa, Jensen pun hanya bisa menuruti keinginan Hensi demi keselamatan putrinya. Singkat waktu di malam hari, saat Jensen sedang berada di bengkel, tiba-tiba Pachenko berjalan di depan matanya. Karena sudah mengetahui bahwa Pachenko yang telah membunuh istrinya, Jensen pun mengikutinya dan mencoba membunuhnya. Namun sayang, tiba-tiba ada seorang pria yang memukul kepala Jensen hingga Jensen ditangkap oleh anak buah Pachenko. Beruntung Liz datang tepat waktu dan langsung menusuk Pachenko hingga Jensen punya kesempatan untuk lepas dari anak buah Pachenko dan langsung menghajar mereka semua. Hingga saat Jensen hendak membunuh Pachenko, tiba-tiba datang sipir dan langsung melumpuhkan mereka. Di keesokan harinya, Patrice putaran kedua pun dimulai. Saat yang lain meluncur ke depan, hal lain justru dilakukan oleh Jensen. Ia malah masuk ke dalam terowongan dan mendesak Case untuk berbicara jujur tentang apa yang sudah ia lakukan pada mobil Frankenstein sampai ia tewas. Karena dipaksa dan takut, Case pun berkata jujur pada Jensen bahwa ia diperintahkan oleh Hensi untuk membuat Frankenstein kalah dengan mensabotase mobilnya. Hal yang sama juga ia lakukan pada Jensen kemarin. Setelah mendengar pengakuan Case, Jensen kembali melanjutkan balapannya dan langsung memburu Pachenko. It's my life back. Hold tight. Terlihat Jensen pun mendesak Pachenko dengan menembakinya. Dengan tipuan asap, akhirnya Jensen berhasil menjatuhkan Pachenko. Setelah Pachenko terjungkal, Jensen langsung menghentikan mobilnya dan kembali ke belakang untuk memastikan Pachenko mati di tangannya. Kembali ke lintasan, terlihat Hensi mengeluarkan mobil penghancur yang langsung membuat dua pembalap terbunuh.
Mobil penghancur itu pun memburu pembalap-pembalap yang lain, sampai akhirnya 14K ikut terbunuh dengan meriam yang meledak tepat di wajahnya. Setelah 14K tewas, kini tersisa Jensen dan Joe. Merasa semua terlalu berbahaya jika mereka terus berjalan sendiri-sendiri. Jensen pun mengajak Joe untuk bekerja sama, menghancurkan mobil tempur Hensy. Joe pun setuju akan hal itu, sampai akhirnya mereka berhasil menghancurkan mobil tempur Hensny. Dan mereka pun berhasil melewati garis finish bersama. Setelah Death Race putaran kedua selesai, terlihat para tim dari masing-masing pembalap mempersiapkan mobil untuk digunakan di putaran ketiga, di mana tinggal satu balapan lagi, maka salah seorang dari Jensen dan Joe akan menjadi juara. Terlihat Hensy menyuruh ajudannya untuk mensabotase mobil Jensen, karena sebenarnya Hensy tidak akan membiarkan siapapun memenangkan balapan, apalagi bebas dari penjara itu. Karena sudah menyadari rencana Hensy tentang tidak ada seorang pun yang akan berhasil memenangkan balapan, dan mereka semua hanya dimanfaatkan. Jensen pun menemui Joe di bengkelnya dan mengajaknya untuk bekerja sama dan merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan siapapun. I've already won 3 races. 2 more. Maybe you and Frank should have a little talk. Singkat cerita, akhirnya Death Race putaran ketiga pun dimulai. Terlihat Joe melakukan beberapa modifikasi pada mobilnya. Case mengatakan pada Jensen bahwa Hensy menyuruhnya untuk menghentikan Jensen jika Jensen akan menang. Dengan hitungan mundur, balapan pun dimulai. Terlihat Jensen memimpin, namun saat hendak mendapatkan sensor senjata, ia disabotase oleh ajudan Hensy, dan malah mesin Joe yang mendapatkannya. Dengan sedemikian rupa, Hensy mencoba mensabotase jalannya balapan agar Jensen tidak bisa menang. Terlihat Jensen mendapatkan berondongan peluru dari Joe yang tiada henti. Saat terdesak, Jensen pun menyuruh Case untuk melepaskan tameng baja pada mobilnya yang mengarah pada Joe. Namun sayang, Joe dapat menghindar. Dengan belum mendapatkan senjata dan tameng yang sudah dilepaskan, Jensen menjadi semakin kesulitan menghadapi Joe. Saat semua orang mengira bahwa Jensen dan Joe sedang benar-benar bertarung, namun tiba-tiba Joe berkomunikasi dengan Jensen dan membukakan jalan dengan meledakkan dinding kontainer. This villager's got a pitchfork. It's headed straight up. Tentu tidak ada seorang pun yang akan mengira bahwa sedari tadi mereka hanya berpura-pura bertempur, padahal sebenarnya mereka bekerja sama untuk melarikan diri. Menyadari Jensen dan Joe melarikan diri, Hensy pun dibuat kalang kabut dan mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap mereka. Namun Jensen tidak kalah pintar. Dengan segala rencana yang sudah dipersiapkan secara matang, ia pun berhasil mengelabui Hensy hingga ia berhasil melarikan diri dengan Joe. Sementara Case menggantikannya di dalam mobil, dan Hensy pun mengira bahwa Jensen masih berada di dalam mobil, padahal Case sudah menggantikannya. Jensen dan Joe pun merencanakan akan ke Miami setelah menjemput putrinya. Sementara itu di tempat lain, merasa menang dan berhasil menangkap Jensen, Hensy pun terlihat senang dan mendapatkan sebuah kado dari penggemarnya. Padahal itu adalah sebuah bom yang coach kirimkan untuk membunuhnya. Hensy pun kalah dengan memalukan.
6 bulan kemudian, di sebuah kota di Miami, Jensen dan Joe pun menjadi teman baik. Terlihat Case pun sudah bebas dari penjara dengan menggendong putri kecilnya. Saat itu juga film berakhir. Akhir film yang tidak bisa ditebak. Oke, sampai di sini saja alur cerita kali ini. Nantikan alur cerita berikutnya dan jangan pernah bosan. Terima kasih.